Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Ibu Zwesti Eka Putri MAK, sekaligus teman-teman semuanya, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai siklus pendapatan. Di kelompok 11 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Denny Ramadan Iswansyah dengan NIM 112008200000130. Yang kedua ada saya sendiri Mutiara Syifa Syadila dengan NIM 1120820000135. Dan yang ketiga ada Nabila Fitrianti dengan NIM 112008200000136. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama, apa sih siklus pendapatan? Siklus itu secara umum adalah proses atau tahapan tertentu yang sudah teratur dan terjadi berulang-ulang. Nah, siklus dari sistem informasi akuntansi ini untuk pendapatan pada umumnya adalah proses pertukaran barang atau jasa menjadi kas. Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis terkait pemrosesan transaksi secara berulang-ulang mengenai pemberian barang atau jasa pada pelanggan dan menerima pelunasan dari pemberian barang atau jasa tersebut. Nah, siklus pendapatan menurut Romney dan Steinberg pada tahun 2015 adalah rangkaian aktivitas bisnis dari kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Selanjutnya tentang tujuan siklus pendapatan. Tujuan utamanya adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Adapun secara terperinci, tujuan-tujuan tersebut akan dijelaskan. Yang pertama, semua transaksi telah diotoritaskan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat itu valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, tujuan siklus pendapatan selanjutnya itu menurut para ahli. Menurut Winarno, pada tahun 1994, tujuan umum diselenggarakannya siklus pendapatan adalah menukar produk atau jasa menjadi kas. Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki bahwa pembeli mempunyai kemampuan untuk membayar kreditnya. Yang kedua, mengirim barang atau mengerjakan jasa kepada konsumen pada waktu yang telah disetujui. Yang ketiga, menagih hasil penjualan dengan teliti dan tepat waktu. Yang keempat, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan teliti dan secepatnya. Yang kelima, membukukan penjualan dan penerimaan kas ke rekening pembeli dengan benar. Yang keenam, melindungi barang dan kas sampai saat dikirim. Yang ketujuh, menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, menurut Romney pada tahun 2005, ada 3 fungsi dasar sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Yang pertama, mendapatkan dan memperoleh data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Lalu materi selanjutnya adalah aktivitas bisnis siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari 4 aktivitas dasar, yaitu yang pertama ada pesanan penjualan, dan yang kedua ada pengiriman, dan yang ketiga ada penagihan, dan yang terakhir ada penagihan kas. Lalu pengiriman barang. Pengiriman barang ini terdiri dari kita yang mengambil dan mengemas pesanan dan kemudian mengirimkan kepada pesanan. Lalu pengiriman barang. Pengiriman barang ini terdiri dari kita yang mengambil dan mengemas pesanan dan kemudian mengirimkan kepada pesanan. Lalu penagihan dan piutang usaha. Penagihan, pemilihan data piutang usaha serta pengecualian terhadap penyesuaian rekening dan penghapusan. Lalu yang terakhir ada penagihan kas. Penagihan kas ini terdiri dari kita yang menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke dalam bank. Lalu materi selanjutnya adalah informasi pendapatan. Salah satu tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dalam kaitannya dengan siklus pendapatan, informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah perkiraan yang terdapat dalam siklus tersebut.
Yang pertama itu ada penjualan, yang kedua retur dan pengurangan harga penjualan, dan yang ketiga beban piutang, yang keempat piutang usaha dagang, dan yang kelima penyisihan piutang tak tertagih, dan yang terakhir ada kas di bank. Beberapa laporan yang dihasilkan dari sistem pemrosesan siklus pendapatan. Yang pertama itu ada laporan bulanan, yang kedua laporan pesanan belum terpenuhi, dan yang ketiga register faktur penjualan, dan yang keempat register pengiriman barang, dan yang kelima jurnal penerimaan kas, dan yang terakhir ada register memo kredit. Selanjutnya yaitu manajemen data. Manajemen data menurut Jogianto tahun 2005 merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya informasi yang meliputi yaitu yang pertama proses pengumpulan data dan pencatatan ke dalam dokumen yang berfungsi sebagai masukan atau input bagi sistem. Yang kedua, proses penyimpanan sumber daya informasi ke dalam suatu berkas dokumen. Lalu yang ketiga, pemeliharaan proses penambahan data baru dan perubahan data yang ada supaya sumber daya informasi tetap mutakhir. Dan yang terakhir, mengatur proses penyusunan data sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Manajemen data dilakukan dengan dukungan teknologi informasi, sehingga semua proses yang ada di dalamnya dilakukan secara otomatis. Mulai dari proses pencatatan data, kemudian disimpan ke dalam suatu database. Dari data yang telah ada di database tersebut, dapat dilakukan proses pemeliharaan data, mulai dari pembuatan data baru dan perubahan data yang telah ada. Manajemen data ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi, yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa data tersebut akurat, up to date, atau mutakhir, aman, dan tersedia bagi para pemakai. Kemudian ada kegiatan manajemen data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Kemudian ada integritas dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium, seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Lalu ada pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus, agar sumber daya data atau berkas tetap mutakhir. Kemudian keamanan data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Kemudian organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang terakhir yaitu pengambilan data tersedia bagi para pemakai. Selanjutnya yaitu pengendalian internal siklus pendapatan. Menurut American Institute of Certified Public Accountant, dalam bukunya Cyril Marom mendefinisikan pengendalian internal, yaitu meliputi struktur organisasi, semua cara dan alat yang dikoordinasikan dan dipergunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan menjaga agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tujuan pengendalian internal. Tujuan daripada pengendalian intern yang dilakukan dalam perusahaan berdasarkan dari uraian di atas itu, yang pertama untuk menjaga kekayaan organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya, unsur-unsur pokok pengendalian intern. Agar suatu pengendalian intern dapat berjalan dengan baik, maka sistem pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.
Lalu ada unsur pokok pengendalian intern sistem penjualan kredit. Yang pertama itu ada organisasi. Pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi pokok, yakni operasi penyimpanan dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otoritas dari pihak yang berwenang. Kemudian hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Unsur pokok sistem pengendalian dalam perancang suatu organisasi yang berkaitan dengan penjualan kredit antara lain. Yang pertama ini ada fungsi penjualan harus dipisahkan dari fungsi kredit. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi terjadinya jumlah piutang tak tertagih. Dan yang kedua ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Sebab fungsi akuntansi memiliki tugas dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi termasuk pencatatan piutang. Dan yang ketiga, ada fungsi akuntansi juga harus terpisah dari fungsi kas. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk mencegah manipulasi catatan transaksi yang dikenal dengan julukan lapping. Dan yang terakhir, ada transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari suatu orang atau lebih dari satu fungsi. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Kemudian, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan perada kredit kopi yang merupakan tembusan surat order pengiriman. Lalu pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Lalu penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan direktur pemasaran. Kemudian terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan. Lalu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang tersebut. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu faktor penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan. Kemudian, secara periodik, fungsi akuntansi mengirimkan pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Dan yang terakhir yaitu secara periodik diselenggarakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.